sedang ada pada posisi di kantor Polsek Talang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, menyampaikan pengaduan terkait dengan upaya dari seseorang yang melintas di depan rumah dari arah utara menuju selatan, kemudian sambil melontarkan kata-kata yang sifatnya mengancam nyawa. Singkatnya seperti ini, ada sepeda motor dari utara, tepatnya di depan rumahnya Pak Kiai, di hadapan istri, kebetulan istri dan anak-anak yang menyaksikan itu. Terlintas motor itu, kemudian sambil pelan-pelan dia berkata, "Saripudin, on mati." Demikian ancaman yang disampaikan sambil berlalu. Nah, atas kejadian itu yang terjadi pada tanggal 18 September 2023, tepatnya hari Senin jam 12.30 2023 yang kemarin, itu mengakibatkan pengaruh psikis baik istri Pak Kiai maupun anak-anaknya, sehingga itu tidak nyaman. Tentunya siapa saja akan ngedrop. Nah, dari cerita yang disampaikan, kemudian kita diskusikan, kemudian kita berangkatlah hari ini 25 September di Polsek Talang, Kabupaten Tegal, menyampaikan pengaduan hal itu karena ini kita anggap serius. Nah, karena serius, kita pun menanggapinya lebih dari serius. Good job. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kiai Syarif Tegal sedang ramai ya. Kemarin beliau terlibat cekcok dengan seorang habaib yang menolak ceramah Gus Abbas Buntet dengan berbagai macam alasan, kegaduhan, segala macam dia sebut-sebut. Poinnya dia ingin menolak, dia tidak mau, dia tidak suka kepada Gus Abbas Buntet karena beliau adalah salah satu orang yang selalu kencang, tegas urusan nasab, mengapresiasi bahkan meyakini kebenarannya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Makanya mungkin agak terganggu tuh si Habib ya. Nah, sekarang Kiai Syarif itu ke kantor polisi. Dia melaporkan entah siapa orangnya yang melakukan pengancaman, bahkan sampai ke urusan nyawa. Buntut percekcokan dengan seorang Habib itu. Hal-hal lain bisa Pak Kiai sampaikan dari pihak keluarga. Tentunya ini serius. Monggo Pak Kiai. Baik, saya Sarifuddin Santri Deso. Tentu teman-teman sudah paham siapa saya. Jadi saya ini saat ini pada posisi bagian yang membela ajaran dakwah Wali Songo di bumi Nusantara, di negara Indonesia, di mana hal itu perlu kami lakukan agar dakwah dan ajaran Wali Songo tetap eksis, tetap semarak, tetap ada di negara Indonesia. Tapi kemudian setiap perjuangan itu pasti ada rintangan, ada hambatan, dan di antara hambatannya tadi disampaikan oleh konsultan hukum saya Pak Lukman Taufik, sehingga kami semalaman rebukan dengan beberapa tim pengacara bersama keluarga, sehingga kami memutuskan untuk melakukan pengaduan ke pihak yang berwajib, yakni Polsek Talang atau Mapolsek Talang Kabupaten Tegal. Intinya adalah tadi barusan memang ada orang berkendaraan pakai sarung mengucapkan kalimat yang sebagaimana tadi Pak Ikhwan
bicarakan dan ada di laporannya. Nah, yang terpenting dari itu semua adalah kami ingatkan kembali kepada siapapun Anda, siapapun kalian, jangan coba-coba melakukan teror, melakukan intimidasi, apalagi bentuknya itu akan ada semacam pelanggaran pasal lah yang berurusan dengan hukum, karena ini negara Indonesia, negara yang berdaulat, negara yang ada aturannya. Sekali lagi, tolong jangan ada ancam-mengancam, karena sampai akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Kita harus mengikuti kaidah ulama-ulama kita terdahulu, yaitu al-aman qoblal iman. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan eksistensi keimanan kita, amankan dulu daerahnya. Oleh karena itu, sekali lagi, siapapun Anda, siapapun kalian, jangan coba-coba melakukan tindakan yang melawan hukum. Kami, keluarga Muhibbin Wali Songo, tetap akan bergerak demi supaya orang Indonesia paham tentang ajaran dakwah Wali Songo untuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Oke, jelas. Kita dukung, kita apresiasi langkah Kiai Syarif di dalam melaporkan orang yang telah mengancam nyawanya. Dan siapa lagi ya? Ya mungkin muhibinnya ya, pecintanya ya, yang kehilangan kesadaran, kehilangan akal sehatnya, sehingga melakukan pengancaman kepada Kiai Syarif Tegal itu. Saya pernah debat dengan seorang yang konon katanya Habib. Mereka melakukan doktrinisasi. Katanya cinta itu satu paket dengan mengikuti. Ketika kewajiban umat Islam adalah mencintai semua zuriyah Nabi, maka pun sama harus mengikuti. Saya bantah tuh habis-habisan karena gak rasional. Oh, Habib juga berbeda-beda pokok. Faktanya Habib juga berbeda-beda. Ini nggak usah dilawan pakai dalil, pakai akal aja. Di dalam girohnya, di dalam gerakan segala macamnya, ideologinya, beda-beda Habib juga. Bahkan ada juga Habib yang berbuat salah, ada pula. Jadi saya bantah habis-habisan statement bahwa cinta sama dengan mengikuti. Saya bantah itu. Dan barangkali itu pun yang menancap di kepala orang yang mengucapkan itu. Seolah-olah ketika ada junjungannya yang dia cintai, lalu dikritik oleh seseorang, lalu orang itu harus diapakan gitu loh. Hati-hati dengan doktrin itu ya. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu. Karena itu bagian dari strategi mereka agar kalian semua menumpahkan rasa cinta dan pada akhirnya untuk mengikuti. Kiai Syarif Tegal sedang ramai kemarin. Beliau terlibat cekcok dengan seorang habaib yang menolak ceramah Gus Abbas Buntet dengan berbagai macam alasan, kegaduhan segala macam. Dia poinnya dia ingin menolak. Dia tidak mau, dia tidak suka kepada Gus Abbas Buntet karena beliau adalah salah satu orang yang selalu kencang, tegas urusan nasab. Apresiasi bahkan meyakini kebenarannya, mungkin agak terganggu tuh si Habibnya. Nah sekarang Kiai itu ke kantor polisi, dia melaporkan siapa orang yang melakukan pengancaman bahkan sampai ke urusan nyawa. Langkah-langkah mereka, padahal nggak ada aturannya, nggak ada keterangannya, harus dan pasti benar mereka itu nggak ada. Klaiman mereka bahwa mereka adalah wayutokhirukum tathiro, ini mesti dikoreksi sama-sama. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.